إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaimin shaimat, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah kita diperintahkan untuk berpuasa adalah supaya kita merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan, sehingga timbul sifat sosial kita untuk berbagi, untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Itulah sebabnya mengapa puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari kemudian tidak puasa sehari, puasa itu lebih afdal daripada puasa dahar yang tetap berpuasa. Karena kalau puasa dahar, puasa tiap hari, itu sudah tidak ada masyaqqah lagi. Puasa itu sudah merupakan kebiasaannya, sudah tidak merasa lapar. Akan tapi jika sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, maka masyaqqah berpuasa itu tetap ada. Maka orang yang berpuasa itu harus merasakan kelaparan. Kalau tidak merasa kelaparan, berarti tidak akan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Karenanya untuk membuktikan apakah kita sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi setelah berpuasa, maka langsung dipraktikkan dengan cara diwajibkan kita untuk berzakat fitrah. Itu alal aqal, itu minimal. Supaya tidak hanya konsep, tapi ini buktinya, wajib zakat. Diriwayatkan
dari sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu, anna syahra Ramadan yu'allaqu bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Bahwasanya bulan Ramadan itu amalan-amalannya baik puasa maupun qiyamnya tergantung di antara langit dan bumi, tidak akan diangkat kecuali dengan membayar zakat fitrah. Imam Ad-Daruqutni dan Baihaqi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi. Zakat fitrah itu merupakan sebagai penyuci bagi orang yang puasa, minal lagwi war rafasi, dari lagu, hal-hal yang tidak ada manfaatnya yang dia kerjakan ketika dia sedang berpuasa. Unikane sendarak kena, entan kelampat sendarak manfaat, jalan lagu. War rafas, rafas itu cumbu rayu. Mungkin ketika kita berpuasa ada ucapan tingkah laku yang menjurus sebagai untuk mencumbu rayu istri kita misalkan, maka yang bisa mensucikan itu, yang mencucikan itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini adalah zakat fitrah. Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matul lil masakin, dan merupakan untuk makanan orang-orang yang fakir miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun, barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia termasuk sedekah daripada sedekah-sedekah yang lain. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hukum zakat fitrah, syarat wajibnya, waktu dikeluarkannya, jenis-jenis yang dikeluarkannya, kepada siapa dikeluarkan, dan siapa yang tidak boleh menerima zakat fitrah. Ini menjadi penting untuk sahnya zakat fitrah itu sendiri. Ibnu Asakir dan Khatib menjelaskan dari Anas radhiyallahu taala anhu, la yazalu siyamul abdi mu'allaqan bainas sama'i wal ardi hatta yu'adda zakatul fitri. Puasa seorang hamba senantiasa tergantung di antara langit dan bumi sampai ditunaikan zakat fitrahnya. Maka itu penting sekali kita untuk berzakat fitrah. Itu dari segi motivasinya. Sekarang kita akan membahas zakat fitrah dari segi hukumnya, aturan-aturannya, kaedahnya. Karena banyak pertanyaan yang masuk mengenai zakat fitrah ini. Yang pertama, syarat wajib zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Ini yang nomor 2 ini sudah zaman sekarang sudah tidak ada, bisa di skip. Akan tapi tetap dibahas dalam fikih. Mengapa? Karena siapa tahu kelak di akhir zaman kebudayaan di dunia ini bisa berubah dan perbudakan mungkin bisa terjadi lagi. Ada kemungkinan untuk itu, maka fikih menetapkan
pembahasannya supaya besok kalau terjadi lagi sudah ada aturan-aturan yang baku telah dibahas oleh para ulama. Yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah memiliki kelebihan harta dari kebutuhannya. Iza wajada ma yuaddihi fil fitrati fadilan an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqatuhu wa kiswatuhum lailatal idi wa yaumahu wa andainin wa maskanin wa abdin yahtajuhu. Jadi ada kelebihan hartanya dari bekalnya dan bekal orang-orang yang dia tanggung nafkahnya dan pakaiannya pada malam dan hari raya, dari hutangnya, dari tempat tinggalnya, dan dari juga hamba sahaya atau pembantu yang harus dia nafkahkan. Jika ada lebih dari situ, maka dia wajib membayar zakat. Kemudian yang keempat, syarat wajib zakat fitrah itu adalah mendapatkan waktu wajib, yaitu menggabungkan antara Ramadan dan Syawal. Misalkan ada orang yang lahir, anak kecil lahir 5 menit sebelum azan maghrib tanggal 1 Syawal, besok akan Idul Fitri, maka tidak wajib dia dibayarkan zakat fitrah. Mengapa? Karena dia, anak itu meninggal dunia 5 menit sebelum, atau seorang yang meninggal dunia 5 menit sebelum azan maghrib, tidak wajib karena tidak mengumpulkan. Tetapi apabila seorang meninggal dunia begitu azan maghrib besok akan Idul Fitri, dia meninggal dunia, maka wajib dibayarkan zakat fitrah. Mengapa? Karena dia telah mengumpulkan antara Ramadan dengan Syawal. Atau ada anak kecil yang lahir, dia lahir begitu azan maghrib besok akan lebaran, keluar dia secara sempurna dari rahim ibunya, maka tidak wajib karena tidak pernah menemukan bulan Ramadan. Akan tapi kalau dia lahir, begitu dia lahir kemudian azan maghrib besok akan lebaran, maka wajib dia bayarkan zakat fitrah. Jadi kalau dia mendapatkan ujung Ramadan dengan awal Syawal, maka itulah yang menjadikan dia wajib dia bayarkan zakat fitrah. Di 4 syarat seperti itu. Selain seseorang itu wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, wajib juga dia membayarkan zakat orang-orang yang wajib dia nafkahkan, seperti zaujatin, istrinya. Walaupun sudah cerai, talak 1, talak 2, belum selesai iddahnya, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh suaminya. Karena seorang suami wajib menafkahkan istrinya yang sudah dia ceraikan sebelum habis masa iddahnya. Apalagi kalau istrinya. Kalau istri kaya, banyak harta bendanya, tetapi suaminya miskin, maka seorang istri tidak wajib dia membayarkan zakat fitrah. Yang wajib adalah suaminya. Suaminya yang wajib. Kemudian siapa lagi? Anak yang masih kecil, wajib suaminya atau bapak sebagai kepala rumah tangga untuk menzakat fitrahkan anaknya yang masih kecil. Setelah itu baru bapaknya. Kalau ada kelebihan harta, baru ibunya. Di tempat ini bapak didahulukan daripada ibu. Kemudian anak yang sudah besar tapi tidak mampu,
masih menjadi tanggungannya, maka wajib juga dia mengeluarkan zakat fitrah. Dan itu secara tertib, artinya jikalau semampunya hanya misalkan dia punya 3 fitrahan yang lebih daripada harta untuk bekalnya di hari itu, maka dia akan mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anaknya yang paling kecil. Tidak boleh kemudian dia meloncat, dia tidak zakatkan dirinya, kemudian istrinya dan bapaknya, anaknya diloncat, tidak boleh. Harus tertib seperti itu. Kalau semuanya ada, maka bebas. Tetapi jika hanya sebagian yang ada, maka harus tertib. Dia, dirinya, istri, anak yang masih kecil, bapak, ibu, anak sudah besar. Itu urutannya. Anak sudah besar namun tidak mampu. Kemudian kapan dikeluarkan fitrah itu? Sini ada 5 waktu. Ada 5 waktu untuk dikeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib. Waktu wajib itu sebagaimana telah tadi jelaskan bahwasanya orang yang menjumpai dalam umurnya ujung Ramadan dengan awal Syawal. Maka dari situ begitu masuk waktu maghrib wajiblah dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ada waktu jawaz, waktu yang boleh, yaitu mulai dari awal Ramadan sampai waktu wajib. Di sini disebut zakat yang disegerakan. Jadi boleh. Waktu wajibnya adalah dengan terbenam matahari besok lebaran. Tapi menyegerakan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan jawaz, boleh. Cuman masalahnya apabila setelah dikeluarkan zakat fitrah ternyata sebelum tanggal 1 Syawal sudah meninggal dunia, berarti dia tidak wajib berzakat fitrah. Tapi sudah dikeluarkan, bagaimana? Maka dikatakan misalkan dalam kitab Anwar Masalik atau Umdatus Salik, jika seorang telah mendahulukan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kemudian meninggal sebelum masa wajibnya atau kurang harta bendanya dari nisab, maka lam yaqa'il mu'ajjalu aniz zakati, maka yang sudah dikeluarkan segera itu tidak dikatakan sebagai zakat. Kalau bukan zakat bagaimana? Wa yastarudduhu in bayyana annahu muajjal, maka dia boleh meminta kembali. Boleh dia minta kembali kepada orang yang dia berikan. Misalkan dia berikan zakat untuk bapaknya atau untuk ibunya, ternyata meninggal sebelum azan maghrib yang besoknya lebaran, maka dia boleh meminta kembali, mana zakat yang kemarin saya berikan itu, zakat fitrah itu. Karena sudah pasti kalau zakat fitrah itu berarti muajjal kalau diberikan pada bulan Ramadan. Maka kalau diminta kembali ya harus dikembalikan. Cuma sisanya setengah, ya kembalikan setengah. Mana yang sisa? Dan sisanya yang sudah habis itu diganti dengan harganya. Diganti. Tetapi itu boleh. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan sebagai sedekah. Kalau sudah meninggal, masa cuma 3 kilo, 2,5 kilo kemudian diminta kembali. Kalau memang bukan untuk zakat, maka itu untuk menjadi sedekah. Kemudian ada waktu fadilah, waktu yang afdal. Kapan waktu yang afdal kita keluarkan zakat fitrah? Setelah fajar di tanggal 1 Syawal itu, sebelum kita sholat Idul Fitri, setelah fajar memberikan orang fakir, orang miskin, itu yang waktu fadilah, waktu sak paling bagus, waktu sak paling solah tahu ya berzakat fitrah.
mulai fajar sampai senikmat mulai sembahyang Idul Fitri. Kemudian arak waktu makruh. Kapan makruh? Kalau dikerjakan, dikeluarkan setelah sholat. Lupa misal atau di sugulan mengingat sembahyang Idul Fitri tahun sugulan sampai terbenam matahari, ini makruh. Ada yang kelima, waktu yang tahrim, waktu haram. Kapan itu? Setelah terbenam matahari tanggal 1 Syawal, berarti sudah masuk tanggal 2 Syawal, maka haram atasnya tidak mengeluarkan zakat fitrah. Akan tapi tetap wajib. Tetap wajib dikeluarkan, tetapi hukum mengeluarkan zakat fitrah, menundanya sampai tanggal 2 Syawal itu haram. Kok bisa berkumpul antara haram dan wajib? Contohnya seperti orang puasa, orang sholat. Misalkan sampai jam 5 dia belum sholat zuhur, sampai jam 4 sudah keluar sholat zuhur, dia belum sholat zuhur. Tetap dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur, mengkadanya, tetapi mengeluarkan sholat zuhur dari waktunya itu haram atasnya. Demikian juga dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah sampai tanggal 2 Syawal, maka itu haram walaupun tetap wajib dia untuk mengqadanya. Kemudian jenis dan kadar zakat fitrah. Ada pertanyaan mengenai kejelasan hukum mengeluarkan zakat fitrah kepada keluarga dekat dari saudara Muhammad Fawaid, misalkan anak kepada orang tua. Kita akan bahas nanti di akhir. Itu tak ada insyaallah. Jenis dan kadar zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah itu harus merupakan makanan pokok daerah tempat tinggalnya orang yang berzakat. Mana yang golib di sana, mana yang bisa digunakan. Seperti kalau di Indonesia itu beras, makanan pokoknya. Maka tidak boleh dengan uang dalam mazhab Syafi'i. Akan tapi dalam mazhab Abu Hanifah menyatakan boleh dihargakan dengan uang. Itu mazhab Abu Hanifah. Yang kedua, harus sejenis, tidak boleh campur. Misalkan kalau beras. Misalkan suatu daerah ada 2 makanan pokok yang dua-duanya berlaku di sana. Dua-dua sama. Ada beras, ada jagung. Maka jangan kita keluarkan zakat fitrah campuran. Setengah sok beras, setengah sok jagung. Tidak, harus satu. Satu jelas. Jangan dicampur. Kemudian jumlahnya adalah 1 sok atau 4 mud yang kira-kira 3 kg secara untuk ikhtiyat. Ada yang mengatakan 2,7 kg, ada yang mengatakan 2,5 kg, tapi untuk lebih ihtiyatnya hati-hatinya 3 kg jumlahnya, kurang lebihnya. Kemudian diberikan di tempat orang yang dizakati, orang yang menzakat, orang yang dizakati. Misalkan kita punya anak sedang merantau di kuliah di Jogja misalkan, maka harus diberikan zakat itu di sana di Jogja. Tidak boleh diberikan di sini. Menurut kaul yang mu'tamad. Akan tetapi Imam Ibnu Ujail mengatakan boleh memindahkan zakat dari daerah zakat. Maka kalau kita mengikuti mazhab pendapat kaul dari Imam Ibnu Ujail, maka boleh kita menzakatkan anak kita yang sedang berada di Jogja misalkan, kita zakatkan di Lombok. Mengapa? Niki berarti memindahkan zakat dari daerah zakat. Itu khilaf ulama. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi Imam Ibnu Ujail mengatakan boleh. Sama seperti
mengeluarkan zakat kepada minimal 3 simpun, 3 jenis orang-orang yang harus mendapat zakat. Itu mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Tapi sekarang sulit sekali. Hanya 3 kilo kita bagi 3, kan sedikit sekali. Dan juga siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa ibnu sabil, siapa yang gharimin, sulit untuk mencarinya. Maka boleh kita ikut taklid pendapat Imam Ibnu Ujail yang mengatakan boleh diberikan pada satu golongan, satu orang, untuk satu orang zakat. Apalagi zakat fitrah yang hanya sedikit. Kemudian syarat sah zakat. Syarat sah zakat. Tadi syarat wajibnya, kemudian sekarang syarat sah zakat fitrah. Yang pertama niat. Niat itu boleh pertama ketika kita sedang memindahkan atau memisahkan beras dari yang lainnya. Misalkan sekarung kita isi dengan plastik 3 kilo. Ketika kita pindahkan, kita sudah niatkan bahwa ini zakat untuk saya, ini zakat fitrah untuk saya. Pindahkan lagi, ini zakat fitrah istri saya, ini zakat fitrah anak saya yang kecil, ini zakat fitrah saya anak saya yang nomor 2, ini zakat fitrah bapak saya, ini zakat fitrah, boleh ketika itu. Kemudian nanti ketika membagi tidak perlu berniat lagi, karena sudah berniat ketika memisahkan harta zakat itu dari yang lainnya. Atau yang kedua, boleh saat kita memberikan kepada wakil. Misalkan kita tidak akan memberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi kepada wakil atau kepada amil. Ini zakat saya, tolong berikan kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada wakil. Ini zakat fitrah istri saya, niatkan, boleh. Atau ketika kita sedang memberikan langsung kepada orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Di sana kita berniat, salah satunya. Jadi tidak mesti kita ketika memberikan itu, ini zakat saya, misalkan ketika dia sudah sedang memisahkan itu, dia berniat, maka ketika memberikan tidak perlu lagi. Kemudian masalah mengenai zakat ini, apabila orang menzakatkan orang-orang yang wajib atasnya nafkah, misalkan kita zakat fitrahkan istri kita, anak kita yang masih kecil, bapak, ibu, anak yang sudah besar tapi belum mampu, siapa yang meniatkan? Ketika kita menzakatkan fitrah mereka, maka dikatakan bahwasanya niatnya adalah atas orang yang mengeluarkan zakat. Maka tidak perlu istri meniatkan, berniat, anak berniat, tidak perlu, cukup sang bapak kemudian meniatkan. Niatnya apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, misalkan aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku ini. Kemudian ini aku berniat melakukan zakat fitrah untuk istriku ini. Jadi yang berniat adalah orang yang melakukan zakat fitrah. Atau boleh yang kedua, boleh dia memberikan kepada orang yang dia zakati untuk dia niati sendiri. Misalkan dia panggil istrinya, istriku ini untuk zakat fitrahmu, silakan niatkan sendiri. Anak yang sudah besar, yang sudah bisa berniat, sudah bisa ahlul ibadah, ini niat sendiri. Kalau anak yang belum bisa berniat, kita niatkan, boleh. Akan tetapi anak yang sudah tidak wajib nafkah atau orang yang tidak wajib kita nafkahkan, tidak boleh kita niatkan atau kita zakatkan tanpa izin dari orang tersebut. Misalkan anak kita yang sudah besar, yang punya pekerjaan, merantau di Malaysia, dia sudah kaya, sudah banyak pekerjaannya. Kemudian kita di sini tanpa ada sepengetahuan dari anak kita, tanpa ada izin dari dia, kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah, tidak boleh, tidak sah. Karena dia wajib berniat sendiri. Kecuali kalau diizinkan, misalkan ditelepon, dia yang menyuruh, misalkan tolong bapak zakatkan
keluarkan saya zakat fitrah di kampung halaman saya. Maka menurut pendapat daripada Imam Ibnu Ujail tadi itu mengatakan boleh memindahkan zakat, maka dengan izinnya itu kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah, maka menjadi hukumnya boleh. Jadi ini penting. Misalkan seorang istri tidak wajib dia untuk menzakat fitrah, yang wajib adalah suaminya. Kemudian tanpa sepengetahuan suami, dia mengambil, ada orang kebetulan minta zakat fitrah ke rumahnya, dia mengambil beras, dia kemudian meniatkan ini zakat fitrah, maka untuk suami saya, ini zakat fitrah suami saya, tidak sah. Karena seorang istri tidak wajib menafkahkan suaminya, yang berniat adalah suaminya, kecuali kalau dia mendapat izin dari suaminya. Tolong nanti kalau engkau saja yang berikan, yang bagikan, boleh. Jadi penting. Kemudian syarat sah yang kedua adalah dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Siapa itu? Dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60 dijelaskan, ini umum baik zakat fitrah maupun zakat mal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8. Ada 8, salah satu dari 8 ini kita berikan. Kalau selain dari 8 ini berarti tidak sah. Pertama, orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak punya pekerjaan. Atau dia punya pekerjaan, punya harta, tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya. Misalkan dia punya pekerjaan sehari-hari dapat uang 20.000, tetapi kebutuhannya adalah 100.000 per hari, kurang dari 50.000, itu namanya fakir. Tetapi jika kebutuhannya adalah 100.000 dan dia punya penghasilan kurang 100.000 namun lebih dari setengah, itu namanya miskin. Itu yang kedua, fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Yang ketiga, al-amil, orang yang menjadi amil seperti basnas. Pemerintah telah menunjuk amil zakat, maka dia yang membagi zakat boleh mengambil bagian dari zakat untuk mereka dari zakat, namanya amil. Kemudian wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang baru masuk Islam, untuk dihibur hatinya, untuk dikuatkan hatinya supaya kuat imannya. Wa fir riqabi, dan fir riqab itu hamba yang mukatab, artinya hamba yang ada perjanjian oleh tuannya, budak. Apabila kamu membayar sejumlah harga, maka engkau akan menjadi orang yang bebas, merdeka, namanya mukatab. Maka dia boleh menerima zakat untuk menebus dirinya supaya menjadi manusia yang merdeka. Wal gharimin, kemudian orang yang punya hutang. Orang yang gharimin, orang yang berhutang bukan untuk maksiat, hutangnya untuk kebutuhan dia, untuk menolong orang lain, untuk islah zat bain, untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sampai banyak utangnya, maka dia berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah, yang ketujuh ini adalah fi sabilillah. Mayoritas ulama mendefinisikannya sebagai orang yang keluar berperang di jalan Allah dan tidak menerima gaji. Tapi kalau tentara itu bukan dikatakan berhak mendapat
zakat karena dia dapat gaji dari pemerintah. Jadi dia keluar jihad fisabilillah tanpa ada gaji. Maka fisabilillah. Akan tapi Imam Al-Qaffal mengatakan termasuk fisabilillah adalah segala sesuatu untuk sarana pendidikan dan peribadatan. Jadi kalau Imam Al-Qaffal, pendapat beliau, pendapat yang lemah ini untuk madrasah, untuk masjid, untuk sarana pendidikan, sarana peribadatan kaum muslimin itu boleh menerima zakat. Tapi kalau pendapat yang kuat dikatakan tidak boleh, karena sabilillah itu artinya adalah orang yang berjuang, berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari peperangannya tersebut. Kemudian wabni sabil, yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang musafir, habis bekalnya di perjalanan, walaupun di daerahnya dia orang kaya atau di tujuannya itu ada hartanya banyak, tapi di perjalanan dia habis bekalnya, dia boleh untuk meminta zakat. Dia boleh menerima zakat. Kemudian ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yang jika diberikan kepadanya tidak sah zakat kita. Yang pertama, orang kafir, orang murtad. Maka tidak boleh kita berikan zakat kita kepada orang kafir, tidak sah. Kalau mau bantu sesama manusia boleh, tapi jangan zakat. Jangan atas nama zakat. Kemudian yang kedua adalah budak, selain yang mukatab tadi itu. Budak tidak boleh menerima zakat. Mengapa? Karena dia tidak memiliki harta. Dia sendiri adalah harta dari tuannya. Maka bagaimana dia bisa memiliki harta? Kecuali kalau mukatab. Kalau mukatab tadi boleh, atau firriqab tadi itu boleh dia menerima zakat untuk menebus dirinya supaya tidak menjadi budak selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, para sayyid, para habib, ini tidak boleh menerima zakat karena kemuliaannya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh sekarang karena tidak ada khumus. Tapi secara mayoritas mengatakan, pendapat fikih mengatakan tidak sah memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Para sayyid, para habib tidak berhak untuk menerima zakat, karena zakat itu adalah untuk membersihkan harta benda min ausakh, dari harta kotor, untuk membersihkan yang meninggalkan yang bersih. Maka makom mereka tidak sesuai untuk mendapatkan harta yang seperti itu. Kemudian orang kaya, jelas kalau kita berikan orang kaya tidak berhak. Orang kaya itu orang yang mencukupi, orang yang tercukupi kebutuhannya selama sehari-hari dari penghasilannya, dari harta bendanya. Walaupun ada orang yang punya penghasilan misalkan sekali dia usaha dapat 10 juta, tapi setelah itu tidak ada usahanya, dibagi setahun umurnya, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, maka bukan orang kaya. Kemudian yang kelima adalah orang yang ditanggung nafkahnya. Ini jawaban untuk pertanyaan yang tadi juga. Yang tadi ada yang bertanya mengenai bolehkah berzakat fitrah seorang anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya? Jawabannya, jika orang tersebut adalah orang yang ditanggung nafkahnya, wajib nafkahnya, maka tidak boleh diberikan zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Mengapa? Karena kewajiban kita adalah memberikan nafkah, bukan zakat. Seorang anak itu wajib menafkahi orang tuanya. Dalam Iqna, kitab Al-Iqna dikatakan, qala Ibnul Munzir wa ajma'u ala anna nafaqatal walidaini alladzina la kasba lahuma wala mala. Sudah ijtima', mereka sudah sepakat para ulama bahwasanya nafkah orang tua, kedua orang tua yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi dan tidak memiliki harta benda, dalam arti dia fakir miskin, wajibatun fi malil waladi, wajib pada harta benda anaknya.
Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan sama. Dalam Bujairim al-Khatib dijelaskan, walau ta'addadal munfiqu minal mauludin, jika berbilang-bilang orang yang berikan nafkah daripada anak-anaknya, kasnaini seperti dua, fa inistawaya kaibnaini aw ibnataini, jika sesama-sama sederajat seperti dua anak laki-laki atau dua anak perempuan, fa alaihi man nafaqah, maka kedua-duanya wajib memberikan nafkah bisawiyah, dibagi sama rata. Misalkan nafkahnya berapa, dibagi berdua. Fa in qaba aduhuma, jika satunya gaib, dia pergi ke luar daerah misalkan, akhaza atau ukhiza qistuhu min malihi, diambil bagiannya dari hartanya. Berapa kewajiban dia bagi nafkah misalkan 100.000 per hari, maka 50.000 dia keluarkan, 50.000 diambil dari harta saudaranya yang gaib itu. Fa illam yakun mal, jika tidak ada harta, uqturidu alaihi atau iqtaradu alaihi, maka pinjam atas nama dia, pinjamkan uang atas nama orang yang gaib itu. Ini menunjukkan bahwa wajibnya seorang anak itu menafkahkan orang tuanya. Maka seorang anak tidak boleh memberi zakat kepada orang tuanya. Mengapa menunggu zakat? Seharusnya tanpa zakat pun kita harus menafkahkan kedua orang tua kita. Sebaliknya, orang tua boleh tidak memberikan anaknya. Kalau anak yang sudah tidak wajib ditanggung nafkahnya seperti anak yang sudah besar, maka boleh. Tapi anak kecil, anak yang masih dalam tanggungannya, tidak boleh menerima zakat. Jadi intinya adalah tidak boleh diberikan kepada orang yang ditanggung nafkahnya atas nama orang itu fakir miskin atau fakir ataupun miskin. Di dalam kitab Anwar Masalik dikatakan bahwasanya akan tapi atas nama gharim boleh. Atas nama gharim, orang yang berhutang. Jadi biasanya orang tua itu sudah tidak ada lagi hubungannya, tidak bisa menjadi pekerja, sudah tua, maka tidak boleh seorang anak memberikan zakat fitrah kepada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada anak yang masih dalam tanggungannya, seperti anak masih kecil ataupun anak walaupun sudah besar tapi dia belum punya pekerjaan, masih tinggal di rumah kita, masih dalam tanggungannya, maka tidak boleh. Kecuali kalau sudah besar, sudah punya keluarga sendiri, sudah bukan tanggungan kita dan dia miskin, dia tercukup syarat-syaratnya yang lain, maka boleh ketika itu orang tua berikan anaknya yang bukan tanggungan nafkahnya. Jam 5:12 ada pertanyaan lain masuk di kolom komentar, tapi sudah habis waktunya. Insyaallah kita akan jawab di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.